Sekarang kita mau mengulas bagaimana sih masa lalunya Kak Doni mengenal bola basket. Dribble pertama kali itu SMP kelas 1. SMP kelas 2 kan mau tandingnya jam 6 sore. Saya sudah pakai jersey dari jam 2 siang. Saya SMA 2 kelas 2 tuh harus udah bisa ngedang. Ada celas, ada Pasifik. Terus itu kayak udah jadi salah satu di itu saya harus main di situ. Menit ke 10 Coach Samran nengok Doni main. Bisa bawa medali perunggu pertama kali untuk Bali. Itu saat itu memang momennya emang nggak bisa dilupain. Ini memang benar-benar pure karena halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket BM Sport Channel. Dan sekarang masuk di part yang kedua, tetap bersama Kak Doni Hermawan. Dan jika kalian belum nonton di part yang pertama, nonton dulu supaya kalian gak ketinggalan. Karena di part yang pertama kita ngomongin tentang Elite Academy. Dan sekarang kita mau mengulas bagaimana sih masa lalunya Kak Doni, karirnya di bola basket, mulai dari pertama kali mengenal dan sampai akhirnya bermain di pro dan memutuskan untuk berhenti bermain di pro. Nah, Kak Doni kan sekarang ini udah terkenal sebagai founder juga di Elite, dan akhirnya tadi udah dijelaskan bahwa menjadi manajer juga di Elite Academy. Tapi sebelumnya kan pasti punya story. Saya hanya tahunya Kak Doni pernah bermain di pro, tapi saya nggak pernah tahu bagaimana jalan ceritanya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini supaya mungkin anak-anak di Elite juga yang nggak tahu siapa Kak Doni, keterlaluan banget nih kan. Nah, supaya lebih tahu dan mungkin orang-orang di seantero Bali juga tahu, ini ada mantan pemain pro juga di Bali bernama Kak Doni Hermawan. Mungkin bisa diceritakan. Mungkin di part pertama tadi saya banyak menceritakan tentang Elite ya. Sekarang mungkin saya ceritakan sejarah saya bermain basket. Sebenarnya saya bermain basket itu agak telat sih kalau di kategori sekarang, situasi sekarang agak telat. Saya baru tahu mengenal bola basket, dribble pertama kali itu SMP kelas 1. Bentar dulu, kalau ini saya rada-rada nggak setuju nih, karena nggak ada kata telat. Nggak ada sih, nggak ada kata telat. Makanya tadi saya bilang kalau dibandingkan situasi sekarang. Oh iya, benar. Karena dibandingkan situasi sekarang. Benar. Karena situasi sekarang kita lihat anak-anak SD sekarang udah jago-jago. Oh iya. Kalau zaman dulu bisa dibilang karena apa? Karena pertandingan SD itu hampir nggak ada. Iya, benar. Basket SD itu hampir tidak dikenal. Benar. Yang dikenal SD sepak bola sama kasti. Main kasti pakai tangan nih. Iya, benar. Itu. Jadi saya masuk sekolah di SMP 3 waktu itu, kelas 1. Baru mengenal basket. Jadi bisa dibilang kalau dibandingkan sekarang agak terlambat sih bilang. Tapi sebenarnya hampir semua yang WM Sport Channel ajak ngobrol ya, dari Kak Tegung, habis itu dari Kak Anton, semuanya memulainya juga dengan kata terlambat itu. Kak Teguh sendiri itu mulainya SMP juga, rata-rata. Kak Anton malah lebih parah, sama SMK baru memulai. Kalau nggak salah di one on one-nya Augie Fantinus, Kak Koming pun juga bilang sama. SMA baru memulai. Jadi pemain pro. Saya SD, Kak, nggak jadi apa-apa. Ya lanjut lagi. Jadi SMP tahu basket itu ikut ekstra dulu, ikut ekstra di sekolah waktu itu. Di situ ikut pertandingan antar kelas lah. Klub-klub kayak gini belum ada. Oh, nggak ada. Jadi cuman kelas 1 itu ikut ekstra. Terus di sini itu ada salah satu klub juga, itu namanya Klub Legend di sini. Kalau yang teman-teman yang nonton tahun kelahiran 80 ke atas pasti tahu itu. 80 ke atas. Itu namanya Putra Sasana. Putra Sasana itu pemiliknya itu Yayasan Cokorda Bersaudara. Kita punya tim di sini, latihannya di sini di lapangan ini. Sabtu dan Minggu ada untuk anak-anak. Terus mulai rutin latihan di sana. Dan sebenarnya sih bisa dibilang kalau untuk latihannya sendiri sih kebanyakan latihan sendiri ya. Karena bisa dibilang
setiap sore lapangan ini tidak pernah kosong. Jadi datang ke sini, waktu itu saya nggak ingat, waktu SMP kelas 1 itu datang ke sini nggak pakai sendal, cekeran. bukan nggak pakai sepatu seperti anak-anak sekarang. Iya. Pakai sendal aja, sampai sini lepas sendal main basket Main udah. basket. Sampai jam 6 sore pulang naik sepeda. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada, dalam artian kayak sekarang ini gerakannya seperti ini seperti itu, nggak ada yang ngajarin. Jadi yang kita bisa lakukan hanya melihat gerakan pemain yang sudah bisa dan kita contoh. Ya. Itu pelatihnya kita itu senior yang mau ngajarin, oh mana sih gerakannya, oh kesini. Udah, kita harus cepat belajar. Itu istilahnya bisa dibilang kekurangan zaman dulu yang bisa jadi kelebihan. Maksudnya gini kan, itu kan sebenarnya kalau dari sisi sekarang kan kekurangan. Dalam artian siapa sih yang ngajarin kok bisa jago? Tapi kok bisa aja jago? Pemain zaman dulu kenapa bisa jago? Nggak ada YouTube, nggak ada sepatu, nggak apa-apa, kok bisa aja? Kalau saya lihat sih sebenarnya yang membedakan ya zaman dulu sama zaman sekarang itu memang si kemajuan teknologi itu kan zaman dulu nggak ada. Hampir handphone nggak ada, apa-apa nggak ada. Jadi yang kita bisa lakukan hanya istilahnya mengulang di pikiran nih. Oh tadi saya main basket, gerakannya begini. Itu salah. Itu kalau dari sisi psikologi itu ternyata juga latihan. Iya, memang. Itu latihan. Kita diem bengong nih, kita mikir, oh tadi gerakan saya seperti ini, oh tadi saya kena blok. Besok otomatis kan, oh saya besok kalau main saya harus kesini, akhirnya bisa pulang. Itu kan termasuk latihan juga. 2 jam latihan di situ, 2 jam latihan di lapangan. Mungkin di rumah kita bisa, karena nggak ada benar-benar kegiatan apa, kita bisa berjam-jam untuk kesini. Kalau sekarang mungkin itu yang jadi berat mungkin anak-anak sekarang untuk melakukan hal itu. Karena apa? Pulang habis latihan, fasilitas sudah lengkap, nonton mereka bisa, main game mereka bisa. Itu faktor ya sebenarnya. Cuman kita emang harus beradaptasi sama situasi. Jadi saya juga istilahnya ngajarin juga sih ke adik-adik bahwa kita di rumah bengong itu juga termasuk latihan. Memikirkan mengulang kembali ngeriwan. Oh tadi seperti ini, saya lari seperti ini. Nah itu bisa dibilang faktor ini juga, faktor pendukung juga. Nah di sini waktu itu ada latihan di sini, karena nggak ada hiburan, pulang rumah ya sudah tinggal mengulas itu lagi ya. Jadi kebetulan mengingatkan tadi kayaknya seniornya gerakannya begini. Kira-kira besok bisa. Nah kita nonton juga, misalnya waktu itu kelas 1 nonton pertandingan kelas 3, kita membayangkan bahwa tahun depan saya pengen main sih di sana. Jadi antusias itu saya rasa pemain-pemain yang sebut tadi seperti Koming, Anton, semua punya antusias seperti itu. Karena antusias itu yang bikin kita sampai sekarang. Jadi apa namanya, bisa dibilang awalnya meskipun secara fasilitas nggak ada, ya mungkin jadi fasilitas nggak ada itu jadi pendukung, jadi secara tidak langsung jadi pendukung untuk maju gitu. Jadi latihan di sini, kita lanjut lagi latihan di sini sampai saya cuma ikut, emang karena hampir tidak ada pertandingan antar klub, jadi yang diikuti itu hanya pertandingan antar sekolah. Jadi setelah SMP kelas 1 latihan setiap hari di sini, akhirnya SMP kelas 2 dilihat sama pelatih SMP 3, diajak ikut latihan. Kamu coba ikut latihan tim sama tim sekolah. Waktu itu pelatihnya ada namanya Kak Boli, senior waktu itu SMP 3 juga, sudah lulus, sedangkan jadi pemain di SMA 1, jadi ngelatih SMP 3. Jadi banyak belajar lah dari senior di angkatan yang sudah tamat itu. Setiap hari juga anak SMA 1 sama SMP 3 ngumpulnya di sini. Ini home base-nya di sini. Hampir setiap hari di sini. Jadi prosesnya tuh lumayan cepat sih. Jadinya karena memang kita benar-benar fokus waktu itu, jadi pengen basket, gimana caranya mau jago, pokoknya harus jago, harus ngelakuin segala hal. Ya udah, mau nggak mau sangat termotivasi. Motivasinya sangat-sangat tinggi. Jadi gimana sih caranya bisa jadi pemain waktu itu? Waktu itu ingat kalau pertandingan antar SMP aja ya, ini GOR ini sudah hampir penuh yang nonton.
penuh yang nonton. Jadi ada rasa, oh aku pengen tampil juga nih di sini. Jadi rasa itulah yang mempercepat sih sebenarnya proses menjadi bisanya. Dalam artian memang nggak mudah sih memang, karena memang harus latihan lebih juga kan gitu loh. Jadi SMP ikut SMP kelas 2 udah masuk tim, waktu itu diajak udah masuk tim, mulai ikut. Itu zamannya pertama kali saya ingat itu pertandingan pertama yang saya ikut itu namanya Swastiastu Cup. Itu kalau sekarang namanya SC Cup. SC Cup karena zaman saya masih Swastiastu Cup ya. Itu pertandingan pertama yang saya ikutin. Waktu itu saya SMP 3 juara 2 di final waktu itu. Waktu itu kelas 3-nya masih main Cokorda Anom yang paling yang kalau Cokorda Anom itu masih kelas 3. Nah, saya kelas 2 itu juara 3. Habis itu generasi itu tamat kelas 3, mulai lebih semangat lagi latihannya karena udah jadi senior. Ya, udah jadi senior. Itu kalau zaman dulu itu setiap tahun itu pertandingan antar sekolah itu paling nggak ada 4 atau 5 pertandingan waktu itu. Banyak ya? Banyak. Dari SC Cup, terus ada Menpora Cup, ada Rektor Cup, terus ada Hippokrates, itu yang paling bergengsi, terus ada Porsenirjar juga paling bergengsi juga waktu itu, karena emang bawa nama sekolah. Nama sekolah ya, gengsi sekolah. Iya, gengsi sekolah waktu itu, karena bisa dibilang ya basket waktu itu memang olahraga nomor 1 untuk sekolah sih. Pergaulan sih. Gaul Itu juga sih sebenarnya pemicunya. Woi, anak-anak basket nih gaul. Akhirnya SMP juga beberapa waktu itu hal yang paling pemicu saya tuh sebenarnya saya kelas 3 itu bercita-cita lah, pengen nih suatu saat bisa jadi MVP. Tahu MVP itu dari mana? Kan kita udah sering ikut pertandingan. Iya, sering nonton ya. Sering ikut pertandingan. Zaman dulu itu memang sering ada gini ya. Karena setiap event tuh memang sering ada penunjukan. Ada MVP-nya. Itu yang paling ini tuh biasanya di SC Cup sama Hippokrates. Itu hal yang paling bergengsi. Mendapatkan pemain terbaik di ajang itu kayak udah jadi artis sebali gitu ya. Waktu itu memang kok saya nggak dapet ya, apa ya kurangnya ya mungkin ini pembelajaran juga bahwa kita kalau emang itu belum dapat ya belum pantas artinya kan gitu loh. Nah kelas 3 SMP itu ya bisa dibilang jago tapi nggak jago banget lah waktu itu. Bisa lah jadi starter. Habis itu bawa SMP 3 juara sempat sekali waktu itu di SMP. Akhirnya setelah tamat SMP ditawarin sama jalur prestasi ke SMA 1. Itu jalur prestasi ke SMA 1 karena ya senior SMP 3 kebanyakan ke SMA 1 larinya. SMA 1 larinya, yaudah saya ikut senior aja ke SMA 1 ya udah. Jadi kelas 1 udah ya syukurnya dari kelas 1 saya sudah dapat posisi starter di SMA. Di SMA. Tadi kalau udah SMA dapat starter berarti kata-kata nggak jago-jago amat tuh bohong berarti. Berarti udah jago. Cukup. Belum jadi superstar tuh belum. Nah, akhirnya ambisi MVP itu emang nggak pernah hilang dari saya. Itu sebenarnya pemicunya ngelakuin hal lebih. Jadi orang latihan 2 jam, kita karena zaman dulu tuh nggak ada YouTube ya. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak lebih enak. Mau latihan apa aja tuh bisa tinggal lihat. Oh gini gerakannya, bisa lebih cepat tahu. Zaman dulu tuh emang mau nyari referensi itu susah. Akhirnya belajar dari apa kata orang. Ngerti gak? Jadi beberapa situasi pernah, orang kalau mau lompatnya tinggi itu latihannya ini kita ikutin. Saya waktu itu pokoknya saya punya target saya SMA 2 kelas 2 tuh harus udah bisa ngedang. Dari kelas 1 itu mulai latihan lebih, biasanya skipping sampai 1000-an kali setiap hari. Sebelum jam 4 latihan tuh, jam 3 tuh skipping dulu. Skipping, habis itu coba angkat-angkat beban. Zaman dulu nggak ada gym kayak sekarang ya, bikin dulu minta pakai semen. Baru bangun itu
jongkok bangun squat berapa kali baru mandi baru berangkat sekolah. Seperti itu perjuangannya. Jadi bisa dibilang memang kalau kita punya tujuan tertentu yang kita punya punya mimpi itu pasti kita punya energi yang lebih untuk mencapai ke sana. Itu sih sebenarnya ininya. Jadi akhirnya terwujud MVP itu saya bisa dapetin di SMA kelas 2. Bener-bener di SMA kelas 2. Di SMA kelas 2 saya MVP Hippocrates Cup waktu itu. Hal yang benar-benar saya impiin dari SMP terwujudnya itu SMA kelas 2. Itu benar-benar yang wah udah sampai habis dapat piala tuh nggak bisa tidur ya semalaman. Mungkin bagi netizen yang nggak tahu seberapa bergengsinya Hippocrates, mungkin bisa ibaratkan DBL. Ya, DBL. DBL sekarang ya bisa di compare seperti itu. Itu ini ya. Jadi waktu itu memang nggak ada sih istilahnya kelanjutannya. Ya memang nggak ada waktu itu memang. Tapi itu memang ya kalau sekarang ya pasti DBL. Iya, karena Hippocrates udah nggak ada. Ada. Akhirnya dapat tuh MVP waktu itu. Wah benar-benar ini dia pencapaian terbaik lah bisa dibilang gitu. Jadi ya nggak kendor juga sih waktu itu ya. Terus memang waktu itu masuk kelas 3 mulai berpikir habis ini saya mau kemana? Ya. Kelas 3 sebenarnya saya baru punya pikiran untuk gimana rasanya bermain di level pro ya. Karena waktu itu memang sering waktu itu siaran basket itu cuma ada hari Sabtu. Jadi ada siaran Kobatama namanya waktu itu. Jadi Kobatama itu IBL sekarang. IBL sekarang sama NBA. Sama NBA adanya cuma hari Sabtu aja itu siarannya. Jadi kita hanya referensinya nontonnya itu aja. Berarti waktu zamannya Kak Doni itu disiarkan. Kobatama itu disiarkan dan di sana saya melihat senior seperti Loli, Tri Adnyana itu yang adalah terbesit gimana ya rasanya bermain di level itu ya. Ada pikiran seperti itu, cuman fokus aja dulu SMA aja dulu. SMA. Akhirnya setelah sempatlah di SMA itu juga dapat MVP juga, mempertahankan nih MVP. Tapi pertandingannya itu bukan Hippocrates sih kalau nggak salah, ada Coca-Cola Cup namanya dulu sekali. Dapat MVP juga. Ya. Terus tamat SMA mulai berpikir saya harus untuk mengembangkan basket saya sendiri, saya harus keluar dari Bali. Saya harus memberanikan diri keluar dari Bali untuk mencari hal itu. Karena teman-teman juga waktu itu banyak kuliah di Surabaya. Akhirnya Surabaya ini bisa jadi istilahnya daerah tujuan untuk mencapai impian itu nih. Sebenarnya orang tua waktu itu melarang, karena kan waktu itu zaman 98 tuh kan ada namanya krisis lah, ini kerusuhan 98 apa segala macam. Orang tua tuh melarang sih sebenarnya, nggak usah ada kuliah di Bali aja, nyari apa kayak teknik apa segala macam di situ. Nggak, saya bertekad saya mau keluar, pokoknya saya harus keluar sekolah keluar. Nah, akhirnya saya memberanikan diri aja, istilahnya dengan satu tas, ijazah udah berangkat ke Surabaya. Nekat. Akhirnya orang tua sih sudah paham bahwa kalau saya pengen sesuatu itu memang nggak usah dilarang. Saya udah dilarang, saya pengen berangkat ya sudah saya berangkat saya ke Surabaya sendiri. Kebetulan juga ada teman-teman di sana sih, dalam artian memang niatnya sih pertama memang sambil kuliah aja dulu lah, karena memang masih di sana kan saya tahu ada dua klub besar di sana, ada CLS namanya, ada Pasifik di sana. Ada CLS, ada Pasifik. Terus itu kayak udah jadi salah satu di itu saya harus main di situ. Entah gimana caranya, pokoknya nanti terserah lah, pokoknya saya harus main. Mungkin 6 bulan pertama cuma fokus kuliah aja sih, fokus kuliah. Saya kuliah semester awal kan ya, saya kuliahnya di Stikom dulu, di Stikom kuliahnya, jurusan yang bisa dibilang ya agak berat sih sebenarnya, ngambil teknik, ngambil informatika. Iya. Ya udahlah, karena memang saya juga dalam artian hobi juga sih, untuk hal-hal yang berbau teknologi juga hobi. Akhirnya ada kesempatan pertama kali teman saya itu dia sempat ikut latihan di CLS.
ikut latihan tim senior lah di CLS. Terus itu saya diajak, udah kamu coba try out sini ke CLS. Akhirnya ada satu momen saya latihan ikut sama tim Kobatamanya CLS, karena memang merasa waktu itu istilahnya belum pantas mungkin saya di sini, terlalu gapnya mungkin masih, sebenarnya sih waktu itu masih bisa ya, maksudnya saya ngerasa suatu saat saya akan ada di titik ini, cuman nggak sekarang, saya harus persiapin diri dulu. Akhirnya ada salah satu teman lagi, dia ikut latihan di Pasifik, tapi yang junior, KU 18. Nah, saya ikut latihan di sana. Karena saya tahu kalau pikiran saya kalau saya latihan bagus di sini, pasti tim seniornya akan ngelihat kan. Udah saya latihan di sana selama 6 bulan lah waktu itu. Kebetulan juga di sana kayak pemacu, jadi istilahnya tim Kobatamanya Pasifik kan latihannya jam 5 sampai jam 7. Tim KU 18-nya latihan jam 7 sampai jam 9. Jadi saya selalu datang mendahului. Jadi jam 6 saya udah datang ke sana untuk melihat, begini latihannya. Dan kalau tim Kobatamanya main, saya nonton selalu dari tribun itu, saya nonton dan saya mikir bahwa tahun depan saya harus duduk di situ. Gimana pun caranya, pokoknya saya tahun depan mau jadi pemain ke-13, pokoknya saya duduk di bench itu. Awalnya pokoknya duduk aja di bench. Mau main atau enggak, mau pakai jersey atau enggak. Kan IBL pemain Kobatama kan pasti punya pemain 12 lah. 12 yang main pasti punya cadangan. Masa rollingan, masa sih saya nggak bisa di rollingan itu aja. Akhirnya saya ikut tetap latihan di KU 18. Ya ikutlah beberapa turnamen di sana KU 18, ya sempatlah dilihat bagus sama pelatih junior waktu itu. Momen itu datang tahun 99. Saya kan di Surabaya itu mulai tahun 98. Tahun 99 itu momennya ada. Jadi besok coba ikut latihan senior deh. Cuma setahun itu. Ya. Enggak, tahun 6 bulan. Itu apalagi cuma 6 bulan loh. 6 bulan saya ikut di juniornya Pasifik itu saya cuma 6 bulan. Ya kebetulan sih mainnya bagus waktu itu di kejuaraan KU 18 di sana. Jadi coba ikut pelatihan tim senior waktu itu. Nah, udah latihan, habis itu setelah sebulan latihan ditawari kontrak waktu itu. Itu rasanya memang kayak mimpi. apa yang flashback ke zaman dulu. Waktu SMA saya pengen di titik ini, sekarang kok udah sampai tiba-tiba ya. Ini udah sekarang. Belum, tapi masih setengah nih dalam artian gini. Karena tangan kontrak kan bisa jadi saya pemain ke-13 dong. Iya, tapi kan memang kan awalnya mimpinya yang pokoknya saya masih itu kan gitu. Saya harus upgrade mimpi saya lagi dong. Oh iya. Begitu disodorin langsung cuman mumpung disodorin, cuma cadangan matiin ya. Nah, terus akhirnya upgrade lagi mimpinya. Saya harus jadi starter. Udah latihan waktu itu lagi ikut latihan tim senior waktu itu. Syukurnya senior di Pasifik itu memang waktu itu lagi masa transisi ya, banyak pemain-pemain veteran nih yang masih bermain, dan istilahnya langsung belajar dari masternya nih. Saya dulu SMA tuh saya nggak bisa syuting sama sekali, jarang lah syuting karena saya merasa badan saya paling besar di Bali. Jadi saya cuma drive ya, memanfaatkan badan lah waktu itu. Jadi setelah latihan di Pasifik kok beda orangnya, kok hampir 2 meter semua nih tingginya. Saya coba drive di blok. Akhirnya dikasih tahu sama senior di sana, udah kamu punya syuting bagus kok, coba latihan syuting sekarang. Nah, belajar syutingnya sama master 3 point-nya waktu itu namanya Ateng Sugianto. Itu bisa dibilang dewanya shooter lah tahun-tahun dulu. Pasifik itu emang gudangnya shooter. Gudangnya shooter itu. Shooter terbaik Indonesia tuh adanya di Pasifik. Oh iya. Belajar langsung dari tangan pertama lah bilang tuh, itu luar biasa ya. Jadi kita dikasih pandangan gimana sih syuting yang bener, gimana sih jadi penembak gitu yang mematikan lah dalam artian seperti itu.
Itu di sana belajarnya. Jadi setelah itu ada turnamen pramusim namanya. Pramusim kayak pra ideal tuh kan ada dia turnamen pemanasannya, sessionnya. Jadi waktu itu bulan, kalau nggak salah bulan Mei, nggak salah, udah latihan tuh. Ada salah satu pelatih dari Jakarta datang, namanya Kak Amran. Oh, Coach Amran. Coach Amran itu memang dalam artian kalau didik pemain tuh memang bisa dibilang keras, tapi kalau kita ngikutin pasti jadi pemain. Pasti jadi mana. Jadi persiapan waktu itu bulan Juli ada mulai seri pertama Kubatama. Bulan Juli itu mulai seri pertama. Dari bulan Mei, Juni, itu kok latihan benar-benar saya ikut apa kata Coach Amran, saya ikutin semuanya. Dia bilang kamu ada potensi, pokoknya latihan aja yang keras. Gue bilang dikasih lah, maksudnya kalau kita latihan keras seperti ini diarahin lah seperti itu. Karena dia bilang bahwa ini bisa jadi kamu langsung jadi pelapis senior ini, karena bisa dibilang senior ini kan udah dalam tanda kutip udah agak berumur ya, udah 30-an lebih. Waktu itu mereka juga butuh pemain muda untuk generasi. Waktu itu disiapin lah sama Coach Amran. Waktu itu emang dikasih peran untuk sebagai pelapisnya super yang namanya. Akhirnya seri pertama tuh Kobatama itu seri pertama tuh bulan Juli kalau nggak salah, bulan Juli pertama seri Kobatama di Malang. Hari pertama ke Malang saya sih nggak ngarepin jadi udah langsung main ya, karena masih panjang, masih ada 13 pemain lagi di ini. Saya nggak nyangka waktu itu langsung dipanggil, Doni ambil jersey-nya. Disuruh ambil jersey-nya ke kamar. Itu gimana? Disuruh ambil jersey-nya. Wah, rasanya antara gemeter takut dan gemeter seneng. Ini bener enggak? Ntar prank. Tapi nama itu ada. Belum ada. Antara gemeter takut dan gemeter takut dan gemeter seneng. Bener-bener waktu itu takut, seneng. Akhirnya udah siapin diri di kamar. Waktu itu berangkat. Wah, kalau saya dapat sesuatu yang baru itu sama kayak ini, antusiasnya sama seperti saya pertama kali mau tanding waktu SMP kelas 2 itu. SMP kelas 2 kan mau tandingnya jam 6 sore. Saya sudah pakai jersey-nya dari jam 2 siang. Saking antusiasnya dan kayak gini ya, kayak anak kecil dijanjiin nanti sore kita beli makan, habis itu nanya papa kapan seperti itu. Dari jam 2 siang saya udah pakai jersey-nya. Tidur siang pun nantinya mau tanding saya udah pakai jersey-nya. Kadang-kadang mau tidur siang tapi kok kayak nggak merem waktu itu udah bener-bener udah malamnya mau tidur tapi kok kayak tidurnya udah pagi ya belum udah pagi ya belum ya. Iya, saking antusias. Sore mau tanding itu jam 6 itu mau tanding, dari jam 3 tuh udah ngaca lagi, pakai lagi, sampai senior saya yang di satu kamar itu, kamu ngapain sih? Ya maklum lah, saya bilang gitu sama senior, maklum lah, ini pertama kali pakai jersey, ada Kobatama, ada nomor, ada logo Indonesia. Apa itu? Dulu namanya Email Kobatama. Ya, email Kobatama, ada logo IBE, ada logo Kobatama, satu logo klubnya. Yang paling penting kan nama sendiri. Waktu itu belum zamannya flexing di IG loh. Jadi kita nggak bisa, nggak ada track record, jadi. Benar. Itu bener-bener di bis itu mau berangkat tuh senang dan takut. Paling nggak mungkin main lah, saya mikir gitu kan. Mules nggak? Karena saya sempat sih. Biasanya kan kalau saking groginya udah mules tapi mules ajaib sebenarnya. lagi mules lagi naik. Akhirnya ya udah, saya mikir santai aja, paling nggak main juga, lihat aja, lihat. Itu saya ingat tuh lawan Bima Sakti. Bukan lawan Bhinneka Solo. Di Bhinneka Solo itu ada pemain idola saya. Ya, namanya Loli. Saya nonton sering pertandingannya waktu ini. Ada Loli. Ya, orang Bali juga senior gitu. Jadi kayak apa namanya, ya dream come true lah, bisa satu lapangan aja udah seneng lah. Dia belum tahu waktu itu, seorang Bali kan belum tahu. Habis itu ya pemanasan
tiba-tiba quarter 2. Waktu itu belum zaman ini, zaman quarter, masih babak 1 dan babak 2. Oh, masih pakai periode ya? Ya. Ya, babak 1, babak 2. Babak 1, babak 2. Mainnya 20 menit. 20 menit kali 2. Habis itu yang saya tidak sangka, babak pertama itu menit ke 10 Coach Samran nengok Doni main ganti, entah saya lupa tuh ganti siapa. Tahu nggak, di bangku table itu kaki saya duduk gini gemeter. Waktu dengar dipanggil nama. Dipanggil. Duduk itu gemeter gini. Saya pikir udah fokus ini momen yang kamu tunggu. Kenapa sih? Ya. Kenapa sih sampai terlalu grogi gitu? Kenapa sih ada akhirnya main biasa, syukurnya main bagus waktu itu. Cetak poin lagi waktu itu ya. Syukurnya sudah dalam artian paling nggak saya sudah bisa dapat kepercayaan pelatih meskipun jadi pelatih, jadi pelapis gitu loh. Meskipun main 2 ya lumayan lah, bisa cetak poin 7 atau 8 itu ya bagi seorang rookie itu sangat istilahnya membanggakan karena bisa dibilang tahun kemarin kan cita-cita saya cuma duduk aja di bangku cadangan. Benar. Mbak main. Dan sekarang ada kesempatan main, cetak poin lagi. Nah, waktu itu berlanjut tuh lumayan tuh, terus sampai seri 1 selesai itu ya bisa dibilang jadi pemain ke-6, ke-7 oke lah. Jadi pokoknya hampir setiap game main lah. Udah game main, meskipun nggak jadi starter, paling nggak itu juga udah pencapaian yang luar biasa begitu. Cuman di tengah-tengah itu, nah kembali ke tadi yang seri pertama itu, setelah seri pertama itu ada prapon. Tahun 99 itu prapon. Bali itu main melawan Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Jadi di sini di Gor Merah itu. Waktu itu berangkat sini, main lolos PON untuk tahun 2000-nya. Jadi setelah seri berakhir, saya kebanyakan latihan di 2 tempat. Jadi untuk persiapan PON juga, kebetulan juga di Surabaya PON waktu itu. Latihannya di sini. Karena kan teman-teman yang lain di sini. Karena yang main, saya kan ikut Bali. Sempat sih sebenarnya ditawarin ikut Jatim, cuman enggak. Maksudnya saya mikir, maksudnya gini loh, bolak-balik kan? Beberapa kali sih latihan sana sini sambil kuliah, emang berat sih. Cuman saya mulai fokus di Bali-nya itu mulai 1,5 bulan ya kalau nggak salah, sebelum PON bulan Juni tahun 2000 tuh baru mulai full di Bali. Minta izin sama klub, udah saya mau tanding, mau TC lah kan, karena full di Bali waktu itu. Di Bali itu bisa dibilang waktu itu cuman saya yang pemain pro sendiri. Sisanya tuh Karusta masih SMA, Ivan masih SMA, sisanya tuh banyakan masih SMA lah banyak. Ada seniornya cuma 4 orang, sisanya tuh anak-anak baru tamat SMA itu. Karusta baru tamat SMA itu tahun lalu. Jadi benar-benar kita sebenarnya itu salah satu pencapaian juga. Akhirnya kan buat bulan Juni tahun 2000 tuh PON bisa dibilang itu pencapaian untuk Bali itu emang itu paling istilahnya membanggakan lah bagi saya. Jadi bisa bawa medali perunggu pertama kali untuk Bali itu saat itu emang momennya emang nggak bisa dilupain. Itu di semifinal kalah lawan? Itu di semifinal kita kalah lawan tuan rumah Jawa Timur. Lalu di 3-4 menang? 3-4 menang lawan Jawa Barat. Jadi bisa dibilang yang nomor 1 sih DKI ya? DKI, Jatim, Jabar, Bali. Ya, itu kita mulai dalam artian mulai diperhitungkan lah. Gitu. Sebenarnya sih nggak diperhitungkan karena siapa sih Bali ini orang bawa pemain pro 1 itu pun cadangan juga, yang lain superstar semua. Zaman itu yang bermain tuh di DKI itu kayak dari Kohantono, Andi Batam, Andri Tiara, terus ada Marlon Adiranga. Pokoknya semua tuh pemain Batam semua. Jawa Timur juga gitu. Kebanyakan kan teman-teman saya di Pasifik juga main Jawa Timur semua. Di situ ada pemain di Basakti Malang, ada pemain CLS Surabaya. Nah, Bali sendiri kalau Jawa Barat itu dia
dikumpulin di salah satu tim namanya Siliwangi Bandung, kalau tahu mungkin tahu. Pemain-pemain PON itu dikumpulin di satu tim itu untuk ikut ke Batama waktu itu. Jadi mereka persiapannya luar biasa karena Jawa Barat itu mereka juara bertahannya. Tahun 96 mereka yang dapat emasnya. Jadi mereka juga pengen mempertahankan lah. Nah, di semifinal kita ketemu Jawa Timur. Itu Gor Kertajaya, kapasitasnya 5.000 orang, terisi 5.500 orang. Lagi 500? Duduk di tangga. Saking ramenya itu emang kita leading terus loh. Bali itu leading terus. Sampai lawan tuan rumah ya, lawan 5.500 rumah dan 5.500 dan 5.000-nya itu bonek. Wih, bayangkan bisa bermain di kondisi seperti itu. 5.000-nya itu bonek. Jadi bisa dibilang satu hal yang paling menakutkan sih sebenarnya di karir basket itu paling menakutkan sebenarnya. Kita kalah 2 angka. Nanti mungkin saya satu bola dong. Coba nanti saya share videonya terakhirnya ada. Tuh kan videonya yang viral di Facebook tuh kan? Itu. Jadi bisa dibilang sampai kuarter 3, sampai babak kedua itu sisa 10 menit itu kita masih unggul satu angka. Cuman karena memang waktu itu ada pemain kuncinya fall out yang bawa bola fall out sama kayak Rusta kalau nggak salah waktu itu juga fall out. Jadi agak pincang sih. Ya, terakhir sisa waktu 7 detik pokoknya. 60-62 skornya. Saya dribble ke tengah, sampai di tengah. Udah habis waktu, saya tembak. Bolanya lurus begini, dan keluar. Pilihannya mungkin dalam artian kalau itu masuk, hal yang paling pertama saya lakukan apa? Sembunyi ke belakang Pak Polisi nih. Takut bro. ada. Ya tapi kita kan tahu juga. Bahkan teman-teman sendiri waktu itu atmosfer pertandingannya apakah bisa menuju ke sana itu? Enggak sih. Dalam artian penonton bonek juga waktu memang tertib sih. Tapi kan kita nggak tahu. Oh, cuma karena kebawa isu banget itu sampai nggak bisa keluar sama sekali. Teman-teman juga supporter kan ada mungkin sekitar 100 atau 150-an teman-teman mahasiswa di Surabaya. Itu jadi supporter kan, bawa gamelan, bawa ceng-ceng ke lapangan kayak final ABL ya. Iya, bawa ceng-ceng. Habis itu udah situasi agak mencekam, mereka udah nyebar Jadi bilang itu yang pengalaman yang inilah itu. Tapi di 34 lawan Jawa Barat lagi. Nah, 34 lawan Jawa Barat kan yang tadi yang tadi Kak Doni bilang kan mereka bertahan kan bisa menang. Nah, itu bisa menang. Itu benar-benar bisa dibilang ya kebalik sih sebenarnya kejadiannya waktu itu. Waktu di semifinal kan kita leading terus. Akhirnya kita keteteran di 5 menit terakhir. Waktu di 34 itu situasinya kebalik. Kita ketinggalan terus sampai ada momen dalam artian saya nggak mau kalah lagi ya kemarin nih. Saya harus ngelakuin sesuatu. Untungnya waktu itu berhasil dan bisa balikin situasi lah sama teman-teman juga waktu itu memang kita nggak boleh kalah nih. Kita harus ini aja saatnya kita bisa berbuat sesuatu. Terakhir. Kalaupun lolos final kan paling nggak kalah bisa dapat medali dah. Ya, kalau final menang 1 kalah 2. 34 kalau menang 3 kalau kalah nggak dapat apa-apa. Kita harus menang nih. Akhirnya bisa menang. Itu kan istilahnya pembuktian bahwa apapun kalau kita yakin kita bisa kok. Menang di situ tuh luar biasa lihat. Dan akhirnya setelah masa kontrak balik ke Surabaya lagi tahun 2000 gitu. Kebetulan pelatihnya dari Korea Selatan. Ya, pelatihnya Pasifik tuh dari Korea Selatan namanya Mr. Song Jae-sik. Ya ngasih metode baru lah. Akhirnya kan saya tahu kenapa sih
shooter Thailand, shooter Korea Selatan itu bagus. Gimana sih? Memang kerja kerasnya memang luar biasa sih. Memang sebenarnya yang tanamin di sana, kalau kita cuman latihan misalnya 2 jam, yang juara latihan 2 jam, kita latihan juga 2 jam, bisa nggak kita mencapai mereka? Mereka kan harus nambah, kita kan nambahnya, otomatis kan kita harus latihannya lebih dong, untuk bisa paling nggak menyamai levelnya mereka gitu. Jadi ya kita memang di sana dituntut latihannya memang ekstra keras ya tuh. Bisa dibilang 2 kali lipatnya dari latihan-latihan yang tahun lalu. Jadi istilahnya Karoni udah ngerasain ya dilatih sama pelatih Korea Selatan ya. Udah. Timnas kan baru sekarang. Timnas bola kan baru. Semuanya pada kaget. Loh ini udah tahu. Memang bisa dibilang disiplinnya itu filosofinya banyak yang bisa dipelajari dari sana. Jadi banyak belajar lah. Cuman waktu itu memang istilahnya situasi timnya memang agak kurang mendukung waktu itu karena kita memang kekurangan big man waktu itu. Jadi shooter banyak nih di Pasifik tapi big man-nya nggak ada. Jadi agak kurang lah big man gitu. Jadi tahun itu Pasifik itu degradasi ke divisi bawah. Zaman dulu tuh ada degradasi. Nah, setelah tahun 2000 saya lanjut masih kontrak di Pasifik waktu itu. Jadi, nah ini masa suram nih. Tahun 2001 itu saya cedera lutut, hampir 2 tahun itu, setahun lebih berkutat lah sama cedera. Dalam artian sempat operasi juga. Itu didapatnya waktu latihan sih, waktu latihan. Memang zaman dulu kan dalam artian bisa dibilang pengetahuan tentang perawatan diri itu kan kurang. Habis latihan ya sudah gitu aja. Kalau sekarang kan habis latihan kompres. Habis itu metode penyembuhan cedera itu beda, khusus lah. Waktu itu kan memang informasi itu kan belum banyak. Wah, tukang urut aja apa gitu. Dan itu kan nggak boleh sebenarnya awalnya. Gitu loh. Jadi mungkin ada hal itulah yang bikin penyembuhan cederanya agak lama. Akhirnya di tahun 2002 awal, setahun tuh cedera, 2002 awal itu 2002 ya? Oh, enggak, 2002 tahun, berarti 2002 lah, 2002 pertengahan itu saya udah mulai oke lah, mulai main bagus. Waktu itu saya berpikir juga, aduh bosan, soalnya kan waktu Pasifik main di divisi bawah waktu itu, di divisi namanya Prakobatama, karena degradasi. Waktu itu saya juga berpikir, aduh saya masih pengen main di yang tertinggi nih gitu. Akhirnya kesempatannya muncul waktu itu tahun 2002 akhir itu, saya bilang ke manajemen, jual dong, maksudnya cariin dong saya klub dong, saya pengen main di ini nih. Akhirnya gayung bersambut, tim Pelita Jaya memang lagi pengen cari pemain-pemain muda yang ngumpulin nih, pemain muda yang bagus-bagus. Jadi ditawarin lah ke Pelita Jaya waktu itu. Waktu itu Pelita Jaya apa masih Kalila namanya? Oh, Kalila namanya. Kalila itu kan satu manajemen sih sebenarnya, sama aja. Waktu itu Kalila namanya. Akhirnya tim kontak sama tim, terjadilah kesepakatan harga. Akhirnya Januari 2003 saya berangkat ke Jakarta main di Kalila gitu. Nah, sebenarnya ceritanya itu waktu Pasifik sama Kalilanya lagi negosiasi kan, saya kayak gimana nih, jadi nggak, karena waktu itu pengen pilihannya 2, apakah saya pindah ke Jakarta atau saya stay di Surabaya tapi berhenti basket waktu itu, karena kayak sudah istilahnya nggak menemukan lagi feelnya waktu itu. Karena kelamaan cedera, habis itu itu kayak di dua pilihan antara saya harus fokus kuliah atau lanjutin basketnya. Emang pada saat itu sebenarnya cederanya separah apa sih, Kak? Sebenarnya namanya cedera meniskus. Jadi bantalan tulang itu ada robek. Ya, meniskusnya. Cuman waktu itu memang pengetahuan tentang perawatan itu nggak terlalu banyak. Jadi
bisa dibilang ternyata sembuhnya sendiri nggak 100% baliknya, karena metode penguatan yang zaman dulu itu kayak sekarang kan mungkin banyak nih trainer-trainer yang latih penguatan. Zaman dulu kan nggak ada, harus latihan sendiri. Kadang-kadang kalau kita latihan sendiri kan beda sama kalau kita disuruh sama trainer. Jadi ya udah, misalnya latihan 10, dan mungkin gininya dulu nggak ada ya, panduannya juga agak kurang. Kita mau nyari referensinya susah banget ya. itu. Jadi saya waktu itu memang kondisinya belum 100%, saya paksa main waktu itu gitu. Tapi karena istilahnya masih muda, itu masih oke dia. Dalam artian Kalilah gitu ngeliat, oh udah oke nih anak nih, coba kita rekrut. Looks-nya di luar, padahal anak-anak juga posisinya gitu. Terus akhirnya jadi pindah ke Kalilah. Nah waktu itu Pak Rusta kan sebenarnya masih di Bali gitu. Saya lagi pulang ke Bali, istilahnya ketemu Kak Rusta. Akhirnya saya tawarin, yuk ikut ke Kalilah yuk. Akhirnya Kak Rusta bareng sama saya ke Kalilah. Ini kok berarti kalau gini jalan ceritanya kayak gini ya? Ini kan Kak Anton cerita, Kak Anton diajakin juga sama dititipin sama Kak Rusta. Saya juga ajak waktu itu juga sama ke cuma Kak Antonnya yang out karena berpikir ini. Ternyata sekarang baru tahu Kak Rusta diambil sama Kak Doni di bawah sana. Ngajak sih, dalam artian kan kita coba. Kita punya teman-teman dari Bali yang punya potensi, kenapa sih nggak kita? Waktu itu sebenarnya Kak Rusta banyak juga kok tim yang melirik. Ya cuman kan saya bilang waktu itu, ini tim muda loh, kita punya potensi yang sama loh di sini loh untuk berkembang. Kalau misalnya ada tim yang pemain yang udah senior, kita susah untuk mau lawan. Geser. Ya gitu, saya pikir udah Kak Rusta ikut saya. Akhirnya ke Kalilah tahun 2003 tuh. 2003. Nah tahun 2003 itulah main nih, udah persiapan, udah oke segala macam. Tinggal 2 minggu mau IBL, waktu itu udah pertama kali IBL main. Udah berubah jadi IBL. Udah 2 minggu mau IBL, terjadi sesuatu lah kembali. Lututnya kembali kena. Dalam latihan waktu itu. Dalam latihan memang sudah waktu itu memang sudah pilih, maksudnya udah enak lah, dalam artian ini tim muda, semua punya kesempatan yang sama, ini lagi benar-benar berjuang mencari, tapi kompaknya dapat gitu loh. Kita tim muda pengen berbuat sesuatu di IBL waktu itu. Waktu itu saya setim sama namanya Marlon Adirangla, di situ Dodo, ada Muhammad Rifki, Ponco, banyak lah pemain-pemain muda yang berbakat waktu dikumpulin jadi satu tuh. Rasanya sih senang sekali sebenarnya di sana tuh. Cuman kembali bahwa ternyata penguatan apa yang saya lakukan kemarin itu ternyata masih kurang sekali. Akhirnya kenapa cedera itu kambuh di tahun 2000, mau tanding 2003 itu mau kambuh lagi. bisa dibilang jadi momen terendah saya bermain basket. Karena kan saya sudah didatangin, ya dalam tanda kutip dibelilah dari dari Pasifik ke Kalilah. Jadi saya kan pengen kontribusi asas saya sudah dibeli nih, saya harus menampilkan yang terbaik. Ternyata fisiknya nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Akhirnya itu jadi momen kayak down sekali. Terus terang itu masa-masanya terpuruk lah bisa dibilang. Jadi bisa dibilang kan kontrak saya itu memang cuma setahun di Kalilah. Saya juga dalam waktu itu belum, istilahnya nggak bisa bangkit dari keterpurukan itu. Akhirnya saya tahun 2003 memutuskan memang mungkin sampai di sini aja, istilahnya karirnya bisa dibilang sampai di sini aja. Saya harus balik lagi. Saya balik lagi ke Surabaya untuk kuliah lagi, ngelanjutin kuliah yang saya tinggal kemarin itu. Oh, jadi kuliah di Stikomnya ditinggal dulu. Akhirnya saya balik ke Surabaya lagi, ngelanjutin kuliah meskipun nggak di Stikom. Akhirnya saya transfer ke kampus ITPS namanya. Dulu saya di sana. Akhirnya tahun 2004
tamat, udah pulang ke Bali, kerja pulang dari. Oh, Bisa dibilang, jadi bisa dibilang pendek banget lah karir. ya kan 98 masuk tim 99 2000 2001 2002 2001 kepotong cedera 2002 kembali comeback 2003 harus berhenti dan memang benar-benar pure karena cedera sih waktu itu. Memang apa namanya, passionnya sih memang masih ada ya, dalam artian apa namanya, karena kita memang udah terbiasa di basket kan, pengen banget nih sebenarnya, cuman ya emang kayaknya mungkin saya juga waktu itu kurang kuat motivasinya ya, mungkin dalam artian harusnya sih pemain-pemain lain bisa kok melewatin hal seperti ini, itu bisa kok, bahkan beberapa kali ada yang operasi bisa kok sampai bangkit lagi. Cuman waktu itu saya mikir udah ngelihat stepnya itu terlalu jauh lagi untuk ngulang lagi nih, saya harus cari next step lagi lah, karena saya mikir kalau memang saya paksain juga mungkin ada hal lain lagi yang saya nggak tahu. Akhirnya saya coba jalur lain saya coba selanjutin kuliah, saya kerja di Bali, saya merintis mulai 2005, saya merintis usaha sendiri. 2005 sampai 2012 itu saya hampir jadi nggak aktif lah di basket, main basket jarang, cuma nonton aja, jadi penikmat aja gitu. Momennya kembali lagi tuh di 2012 itu, karena pekerjaan juga, maksudnya mungkin waktu itu kerjaannya udah agak settle, ada waktu luang, oh kayaknya saya bisa nih comeback lagi gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kembali lagi ke basket, karena memang ini dari hati, jadi nggak mungkin bisa ditinggal. Ya benar, karena udah dari mendarah daging basketnya tuh ya, karena mendapatkan semua kemudahan itu memang dari basket. Benar. Dan itu perjalanan yang sangat panjang ya dari Kak Doni ya, inspirasinya itu banyak banget ya. Kalau kalian cuma nonton bengong itu kalian nggak bakalan tahu, tapi kalau kalian memahami, inspirasinya ada banyak banget. Ada kerja keras di sana, ya, semua ada harus usaha, kerja keras, ada keikhlasan terakhir, harus mengikhlaskan, dan ada yang ini mungkin nggak semua orang ya, ini hal yang cerdas. Pada saat kalian stagnan di suatu tempat, kalian harus mencari plan B. Iya, plan B. Betul. Dan akhirnya plan B itu membuat kita bisa comeback lagi, bukan jadi pemain tapi ngurusin di basket yang lain. Akhirnya membuat basket Bali juga maju. Nah, yang buat saya penasaran sebenarnya, sama kayak pertanyaannya sama Kak Anton, sebenarnya dulu Kak Doni itu kan hanya melihat, tanpa tahu referensi, tanpa tahu YouTube dan lain sebagainya, cara bermain. Terus latihan yang seperti apa sih yang Kak Doni jalani dulu? Latihan yang seperti apa gitu loh? Karena kalau sekarang kan variasi latihan sudah banyak sekali lah. Sekarang variasi zaman dulu latihan pakai kon aja hampir nggak ada. Nggak ada. Yang saya tahu karena saya alami adalah latihannya metode yang monoton. Itu aja. Tapi kita itu kayak bermainnya tuh kayak ya, kalau kita ibaratkan ya simple basket. Zaman itu. Sekarang disuruh simple basket, ruwet basket yang sekarang. Ruwet basket. Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya latihannya Kak Doni zaman dulu tuh latihannya seperti apa sih? Sebenarnya latihannya bisa dibilang lebih zaman dulu memang mainnya memang kebanyakan fisikal ya, main fisik. Kalau menurut saya basket itu kalau kita mau unggul di basket tuh ada dua hal yang harus kita tajemin. Basket itu ada dua. Basket itu kamu lebih cepat dari lawanmu, atau kamu lebih kuat dari lawanmu. Ya kan? Basket itu all about fisik. Ya. Nomor satu itu fisik, nomor dua baru cerdasnya kita memanfaatkan fisik kita kemana. Ya. Semua orang kan punya keunggulan masing-masing. Oh, saya merasa lebih cepat dari dia. Kalau kita ngelihat lawan nih, kita pasti langsung analisis bahwa oh, lawan kita tinggi, besar, otomatis kita lebih cepat. Gimana cara bermainnya? Harus berpikir, pemain basket juga harus pintar. Selain fisiknya bagus, harus pintar. Karena main basket itu kan, menurut saya pribadi ya, itu olahraga yang harus mengutamakan fisik dan kecepatan mengambil keputusan. Ya. Karena sepersekian detik kita memang bisa berbeda. Itu sangat berguna untuk di kehidupan sehari-hari, itu memang sangat berguna itu. Jadi pilihannya emang kita mau lebih cepat atau lebih kuat atau kedua-duanya. Kalau misalnya bisa ngambil kedua-duanya itu bisa lebih kuat, udah sempurna lah. Cuman kan kita harus memilah-milah bahwa yang jaga saya lebih kecil dari saya punya unggul size.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memanfaatkan keunggulan size itu sendiri. Gitu. Jadi zaman dulu itu latihannya ya sebagai contoh gini aja. Tadi kan di awal saya bilang saya pengen ngedang kelas 2 SMA. Dari kelas 1 akhir mau tamat sekolah, mau kenaikan kelas 1 itu, saya sempat dengar orang, orang kalau mau lompatnya lebih tinggi harus squat saya ikutin berkali-kali, harus skipping saya ikutin berkali-kali. Bahkan ada satu momen, saya sempat dengar cerita entah senior yang dulu, ada pemain luar tuh dulu kalau mau lompatnya tinggi tuh harus jalannya jinjit di sekolah, di mana pun harus jalannya jinjit karena biar kuat. Jauh nggak? Saya melakukan itu selama 2 bulan. Jalan jinjit di sekolah, saya dikira orang sombong di sekolah. Kamu kok sombong sekali sih jalannya jinjit? Jinjit, bayangin jalannya jinjit. Ngerti. Padahal sebenarnya, kalau misalnya dicari, gini ya, kadang-kadang kalau kita lihat pemain voli ya, kalau kita lihat pemain voli jalan, memang semuanya sih hampir ngambang kayak jinjit. Iya. Memang sih mungkin itu yang dibilang ya, bukan jalan jinjitnya sih, tapi tipe yang jalannya jinjit biasanya jumpingnya tinggi gitu mungkin ya. Nggak, saya memang dulu jinjit, jalannya jinjit. Karena bukan karena memang sengaja dijinjitin gara latihan itu. Dijinjitin memang biar tinggi. Gimana caranya? Karena saya dengar bahwa kalau orang mau lompatnya tinggi harus jalannya jinjit, harus dipaksa jalan jinjit. Akhirnya jalan jinjit untuk mencapai itu, jalan jinjit. Jadi latihan itu berdasarkan apa namanya? Apakah orang cuman yang istilahnya yang membedakan pemain zaman dulu sama sekarang itu kan kita selalu pengen hasil lebih, dan kita kadang-kadang gini, pemain zaman dulu tuh sering colongan latihan. Maksudnya? Ngerti ya? Dalam artinya gini, saya sama teman ini bersaing nih di satu posisi. Kalau saya latihannya cuma sama dia, otomatis kan segitu-segitu aja. Kalau saya mau lebih kan saya harus lebih latihannya. Kadang-kadang saya sering ngeliat tiba-tiba Kak Rusta lari di luar jam latihan itu. Ya. Maksudnya kita yang menambah sendiri. Karena apa? Karena kita pengen ada goal yang pengen kita capai. Nambah sendiri. Jadi bisa ibaratkan latihannya dulu ada inisiatif sendiri buat inisiatif sendiri. Latihannya apa? Habis itu harus belajar nonton senior main gayanya gimana. Kadang-kadang di rumah diperagain step-stepnya apa, besoknya harus dipakai, gimana caranya pakai step itu. Kalau sekarang kan udah banyak yang ngasih tahu kok latihannya gini. Iya sih, ya benar. Seharusnya pemain sekarang kan emang itu tadi. Kadang-kadang saya juga nanya, saya ngobrol basket sama Kak Teguh juga nanya, kalau di zamannya Kak Teguh sama pemain Bali top yang sekarang itu diadu, yang menang siapa? Dengan percaya diri dan kelar mereka. Kak Anton juga sama. Kak Anton, coba zamannya Kak Anton yang prapon, saya bilang prapon loh, praponnya dia lawan pemain pon atau pemain Bali yang top sekarang, siapa yang menang? Juga kelar. Saya mau nanya sama Kak Doni, zamannya Kak Doni mendapatkan perunggu lawan yang sekarang, jawaban Kak Doni apa? kelar lah. maksudnya tuh begini, ketimpangan itu loh yang Kak Doni. Karena kan kalau saya ngobrol sama Kak Anton sama Kak Teguh terus mereka selalu bilang, saya lo dulu melihat kakak saya begini. Semua kan akhirnya jadi referensi referensi kan, at least kan berarti kalau bilang senior kan Kak Doni di sana. Iya. Yang dia mengibaratkan itu superiornya bukan main gitu loh. Nah, yang sekarang kenapa ya mungkin bagi yang adik-adiknya mereka ini superior ya. Cuma bagi kita yang di atas kok mereka masih belum superior. Apa sih ketimpangan apa sih yang terjadi? Kalau misalnya dulu kan latihannya, ibaratkan dulu latihannya kan lebih jelek daripada yang sekarang. Ya, apakah anak sekarang nggak punya inisiatif seperti yang Kak Doni lakukan gitu? Kembali sih sebenarnya kan kita nggak bisa menyamaratakan semua. Generasi itu beda. Dalam artian gini. Kalau saya lihat ya, sekarang itu mungkin ya terlalu banyak punya senjata sehingga mereka bingung.
Nggak terfokus. Ya, nggak terfokus. Saya dulu punya satu gerakan aja kok. Crossover. Cuman satu crossover itu saya yakin pemain kalau prime saya zaman dulu ya, kalau saya udah ngelakuin crossover sekarang nggak ada yang bisa jaga. Oh, karena crossover itu dilakukan menerus sampai saya tahu nih dia maju sedikit saya tahu. Kalau sekarang mungkin karena banyaknya metode latihan. Jadi kayak ibarat kita mau tempur nih. Mau tempur dikasih 15 senjata nih, 15 senjata. Udah kamu perang lawan dia. Kita bingungnya nyari apa? Bingung nyari senjata kan? Wah, senjata apa ya saya pakai ya? Dicoba satu-satu. Dan dicoba satu-satunya itu nggak tahu betul bagaimana gerakan. Kalau zaman dulu kan emang nggak ada gerakan. Anggap ya Kak Teguh tuh punya nomor 1 blok se-Indonesia. Fokusnya apa? Di blok aja. Defense-nya luar biasa. Nggak ada yang bisa jaga. Karusta juga gitu. Karusta itu ya, waktu zaman PON, tingginya Karusta 185. Yang dijaga tuh tingginya 2 meter. Masih bisa jaga. Defense. Semua istilahnya gini. Kalau pemain zaman dulu itu ya punya satu spesialisasi memang yang ahli banget di bidang itu. Di bidang. Jadi itu pembedanya sih, karena kalau saya ngelihatnya sih mungkin jadi nanti coba saya beberapa kali saya sudah mention ke pelatih juga bahwa mending anak itu punya satu gerakan tapi benar-benar mematikan daripada dia punya banyak gerakan yang setengah-setengah. Ya, karena mungkin bisa diibaratkan karena pengetahuan yang sekarang yang semakin banyak, apalagi gaya gini. Sebenarnya kan NBA itu punya pengaruh juga sama gaya permainan anak sekarang, baik itu positif atau negatif. Positif ataupun negatif. Positifnya banyak lah bisa dicontoh. Iya, jelas. Negatifnya kadang-kadang belum waktunya nyontoh dicontoh. Benar. Contohnya setengah-setengah lagi. Dia nggak tahu, nggak lihat di balik itu. Misalnya gini. Oke lah, idola sekarang siapa? Stephen Curry. Anak-anak zaman sekarang banyak tembakannya biar kayak Curry. Mau nggak ikut latihannya nembaknya kayak Curry 1000 kali setiap hari? Dan itu pun dia punya spesialis itu satu gerakan dilakukan terus kan. Sedangkan anak-anak kita baru tahu sedikit, akhirnya ada muncul yang baru, ikutin caranya. Padahal dia pertamanya lihat Curry udah bagus kan. Itulah kadang-kadang itulah istilahnya kan itu arus informasi yang gampang kita dapat. Kalau dulu kan kita nggak tahu informasi apa ya, gimana caranya mau main basket ya, gimana caranya mau lompat tinggi ya. Akhirnya tahu satu senjata dan itu biasa terus menerus udah sampai titik ya, pokoknya sampai benar-benar ahli. Akhirnya setelah itu ahli baru kembangin ke senjata berikutnya. Istilahnya kita dulu punya pisaunya itu diasah tumpul, asah lagi sampai tajam. Kalau sekarang punya pisau, begitu udah tumpul, beli lagi. Ya kan zamannya juga beda. Kita juga istilahnya, saya sendiri juga dalam artian mungkin pertanyaan itu juga emang sering saya tanyain diri sendiri, gimana ya caranya ya, kenapa kok berbeda antara zaman dulu sama zaman sekarang. Ya itu sih kembali ke fokusnya anak-anak itu sih sebenarnya yang paling utama kalau saya lihat sih. Jadi terlalu banyak distraction kalau sekarang. Tapi ada baiknya juga, ada bagusnya juga. Dan sekarang pun juga walaupun tadi kita compare antara masa lalu dan masa sekarang, cuma masa sekarang lebihnya itu banyak banget lebihnya ketimbang yang dulu ya. Harusnya kan bisa jadi pemicu lah. Jadi kita juga, jadi kalau saya sih harapannya yang ya syukur dari WM Squad mau mengapresiasi, maksudnya berbagi cerita lah. Kenapa sih zaman dulu kan udah Kanton juga udah cerita, Kak Teguh juga udah cerita, motivasi gitu. Jadi basket itu impian nomor 1 itu. Saya
targetnya sampai mana harus kejar. Ya apalagi sekarang kan akademi seperti ada Banyak. terus Bisa latihan di mana aja. juga ada. Bisa Jadi latihan di mana aja. bagusnya basket yang sekarang, nah itu Ya, fasilitasnya lebih merakyat biasa. basketnya. Basket sekarang lebih merakyat. Kalau dulu kan Zaman dulu kita bisa latihan di gor dalam ini aja. Itu suatu privilege yang luar biasa. Ya, dan sekarang bisa main di mana aja kan, Ya, itu suatu lapangan dan bagus juga udah akhirnya basket bisa merakyat Lebih maju sih. lebih maju. Ya. Nah siapa tahu kedepannya melalui dari cerita-cerita kakak-kakak yang hebat-hebat ini, Ya. akhirnya terketuk hati para pemain di Bali, dan akhirnya bisa merubah mindset mereka lebih menajamkan Ya. apa yang mereka punya. Jadi kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Dan terakhir Ya. nih, harapan pribadi dari Kak Doni, pengennya basket Bali itu sampai mana sih sekarang? Kalau basket Bali sih sebenarnya sekarang sudah bisa dibilang kalau prestasi di kejurnas sih sudah sangat bagus ya. Maksudnya terutama di putri juga kemarin udah sempat sampai dapat medali perak. Kemarin kan itu prestasi yang sangat luar biasa sih sebenarnya sudah. Jadi harapannya sih memang kalau kita bisa bersatu semua, tidak ini kok istilahnya, bukan tidak mungkin kok kita bisa sampai dapat emas. Kapan nih kita bisa dapat emas sih, itu pertanyaannya kapan. Nah kalau kita udah bersatu, fokusnya udah sama, kita bikin, kebetulan kan Perbasi sekarang juga saya lihat juga emang sudah berbenah, kita melakukannya sama-sama. Mungkin Perbasi sekarang harapannya juga sudah bisa bikin target sih, misalnya PON berikutnya kita memang sudah harus bisa di level yang lebih tinggi lagi. Ya, mudah-mudahan semua, kayaknya harapannya Kak Doni ini harapan semua Ya. pebasket di Bali ya. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai Ya, dan mudah-mudahan kita tetap terus mengabdi lah harapannya. ya. Dan ya mudah-mudahan apapun yang Kak Doni beserta kawan-kawan di Elite yang nanti akan dilakuin semoga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih sudah mampir di sama-sama sudah berbagi cerita, menjadi tempat berbagi cerita. Ini ceritanya benar-benar luar biasa, patut diapresiasi. Ini patut dicontoh ya, kerja kerasnya, bagaimana dedikasinya sampai selesai di pro pun juga masih bela-bela yang tadi dikatakan paybacknya itu terjawab semuanya. Dan mudah-mudahan ya basket Bali menjadi lebih baik lagi. Thank you Kak. Sama-sama. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jika kalian suka dengan cerita tadi ataupun suka dengan konten-konten dari WM Sport Channel, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video ngobrol basket berikutnya. Bye.